Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode Newton-Cotes bersama dengan teman saya, yaitu Siti Nuridayah dan saya sendiri, Laila Nur Mahfudah. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes. Nah, metode Newton-Cotes itu apa? Metode Newton-Cotes itu metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Nah, polinom interpolasi menjadi dasar dari Newton-Cotes ini. Jadi, sebelum kita belajar ke metode Newton-Cotes itu sebelumnya kita sudah belajar tentang polinom interpolasinya. Nah, untuk gagasannya atau rumusnya adalah menghampiri fungsi fx dengan interpolasinya itu pnx. Nah, di sini i itu sama dengan integral fx dx dari a menuju b itu sama dengan integral pnx dx dari a menuju b. Nah, yang mana pnx-nya itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN X pangkat N. Nah, polinom interpolasinya yang kita pakai pada bab ini adalah interpolasi Newton-Gregory maju, di mana nilai A0X ini sama dengan nilai F0. Nah, dari juga nilai A1X-nya itu sama dengan nilai ini. X min X0 delta F0 dibagi 1 faktorial H. Nah, untuk A2X kuadratnya itu ini X min X0, X min X1 dan seterusnya. Jika PNX-nya itu A2X pangkat 3, berarti ininya itu X min X0, X min X1, X min X2 kuadrat. Nah, itu untuk A3 X pangkat 3. Ini rumusnya. Jadi dan seterusnya sampai dengan X sama dengan X dikurangi X0, X dikurangi X1 sampai X dikurangi Xn min 1 itu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya A-nya itu sampai 5, berarti rumusnya itu X min X0, X min X1, X min X2, X min X3, X min X4 seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya ada kaidah integrasi numerik yang diturunkan menggunakan metode Newton-Cotes itu ada 3. Yang pertama itu kaidah trapesium. Yang kedua ada kaidah Simpson 1/3. Yang ketiga itu ada kaidah Simpson 3/8. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kaidah trapesium. Nah, kaidah trapesium itu kita berikan 2 buah titik data 0, F0 dan H, FH. Nah, kaidah trapesiumnya itu kita berikan 2 buah titik data 0, F0 dan H, FH. Nah, polinom interpolasinya itu yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Jadi, polinom interpolasinya yang melalui 2 buah titik itu berarti sebuah
garis lurus. Jadi garis lurusnya itu polinom interpolasi. Nah, luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus. Jadi luas daerahnya itu yang kita hitung itu nilai integrasi yang ada di bawah garis lurus tersebut atau garis lurus yang pada interpolasi polinom. Nah, polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua titik itu adalah P1x sama dengan fx0 ditambah x delta fx0 per h, dimana fx0 itu f0 ditambah x delta f0 per h. Nah, integrasikan P1x nya itu dalam selang 0, h. Nah, di sini jadi integrasinya itu integral fx dx dari 0 menuju h itu sama dengan integral P1x dx dari 0 menuju h, dimana P1x nya itu ini kita masukkan rumus yang ini nih, kita masukkan rumus yang ini ke sini, ke P1x dx nya itu kita ubah menjadi f0 plus x delta f0 per h. Nah, itu kita integralkan menjadi x f0 ditambah x kuadrat per 2h delta f0 dengan 0 sampai dengan h. Nah, hf0 ditambah h per 2 delta f0 kita kalikan dengan yang 0 dan yang h, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hf0 ditambah h per 2 f1 dikurangi f0. Jadi nilai delta f-nya ini itu f1 min f0. Kalau f1 ya berarti f2 min f1, seperti itu ya. Terus h per 2 f0 ditambah h per 2 f1, jadi hasilnya itu h per 2 f0 ditambah f1. Jadi kaidah trapesiumnya itu integral fx dx dari 0 sampai dengan h sama dengan h per 2 f0 ditambah f1. Nah, galat kaidah trapesiumnya itu sudah kita turunkan sebelumnya pada metode Piast. Nah, sebelum metode ini kita itu sudah mempelajari metode Piast, yaitu E sama dengan min 1 per 2 h pangkat 3 turunan f kedua t, dengan nolnya itu kurang dari t kurang dari h. Jadi integral fx dx dari 0 sampai dengan h itu sama dengan h per 2 f0 ditambah f1 ditambah min 1 per 12 h pangkat 3 dengan turunan keduanya f t. Nah, kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang 0, h itu kita perluas untuk menghitung integrasi sama dengan fx, integral fx dari a menuju b dx, yang dalam hal ini itu i-nya itu sama dengan luas daerah integrasi, di mana selangnya itu selang a, b. Nah, luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang a, b menjadi n buah upselang atau subinterval. Dengan lebar tiap upselangnya itu diinterpolasi dengan polinom derajat 1. Jadi, di dalam selang a, b terdapat n buah polinom derajat 1 yang terpotong-potong. Nah, integrasi masing-masing polinom itu menghasilkan n.
atau menghasilkan sebuah kaidah trapesium yang disebut kaidah trapesium gabungan. Nah, luas daerah integrasi pada A, B adalah jumlah seluruh luas trapesium. Nah, jumlah seluruh luas trapesiumnya itu integral fx dx, integral fx dari A menuju B dx itu sama dengan integral x0, integral fx dari x0 sampai dengan x1 dx ditambah integral fx dx dari x1 sampai x2 dan seterusnya. Kalau misalnya ada integral x2 sampai dengan x3 fx dx seterusnya sampai dengan xn atau x tak hingga ya, itu sama dengan H/2 F0 ditambah F1 ditambah H/2 F1 ditambah F2 sampai dengan H/2 Fn dikurangi 1 ditambah Fn. Itu jadi dihasilkan rumus H/2 F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan n-1 Fi plus Fn. Nah, galat totalnya yang sudah kita peroleh pada metode Piast sebelumnya itu yaitu TOT itu sama dengan min H2 per H kuadrat per 12 B min A dengan turunan kedua Ft dengan x0 nya itu kurang dari T dan kurang dari xn. Nah, selanjutnya untuk kaidah Simpson 1/3 dan kaidah Simpson 2/3 itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes. Yang kedua yaitu kaidah Simpson 1/3, di mana hampiran nilai integrasi akan lebih baik jika ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalnya, fgx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2, di mana luas daerah yang dihitung sebagai hampiran integrasi adalah daerah di bawah parabol, sehingga kita butuhkan 3 titik, yaitu misalnya di sini 0,f0, h,fh, dan 2h, f2h. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui harga titik tersebut, nah titik ini ya, yang 0,f0, h,fh, dan 2h, f2h, yaitu P2x sama dengan fx0 plus x per h delta fx0 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0. Atau kita ganti x0-nya menjadi 0, maka sama dengan f0 plus x per h delta f0 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0. Nah, setelah itu kita integrasikan P2x ke dalam selang 0,2h. Kenapa 0,2h? Karena di sini kita menggunakan 3 titik, yaitu dari 0 sampai 2h. Nah, di sini integrasinya yaitu menghampiri integral fx dengan batas 0 sampai 2h menghampiri integral P2x dx dengan batas 0 sampai 2h. Nah, di sini yaitu integral f0 plus x per h delta f0 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0 dx dengan batas 0 sampai dengan 2h menghampiri. Nah, di sini kita integralkan ya. Yaitu untuk f0 kita integralkan menjadi f0x. Kemudian di sini x per h
menjadi 1 per 2H X kuadrat. Nah, untuk delta F0-nya ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi yang kita integralkan itu yang ada X-nya. Nah, kemudian di sini X kali X min H per 2 faktorial H kuadrat menjadi X pangkat 3 per 6H kuadrat min X kuadrat per 4H. Ini tetap delta kuadrat F0 di sini dengan batas 0 sampai dengan 2H. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya dengan 2H. Di sini menjadi 2H F0 plus 4H kuadrat plus 2H delta F0 plus 8H pangkat 3 per 6H kuadrat min 4H kuadrat per 4H delta kuadrat F0. Nah, kemudian kita masih bisa sederhanakan ya di sini, yaitu di sini menjadi 2H F0 plus 2H delta F0, dari sini ya, 4H kuadrat dibagi 2H, yaitu 2H delta F0. Kemudian di sini 8 dengan 6 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 menjadi 4 per 3. Nah, kenapa H di sini 1? Karena di sini kan H pangkat 3 dibagi H pangkat 2 menjadi H. Kemudian di sini 4H kuadrat per 4H menjadi H. Ini tetap ya, delta kuadrat F0. Sehingga di sini integrasinya menghampiri 2H F0 plus 2H delta F0 plus H per 3 delta kuadrat F0. Nah, ingat di sini bahwa untuk mencari delta F0 yaitu F1 min F2. Kemudian untuk mencari delta kuadrat F0 yaitu delta F1 min delta F0. Nah, di sini delta F1 yaitu F2 min F1. Kemudian delta F0 kan di sini F1 min F2. Kita taruh di sini sama dengan kita keluarkan dari kurung, maka menjadi F2 min 2 F1 plus F0. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari integrasinya ya. Di sini 2H F0 plus 2H delta F0 plus H per 3 delta kuadrat F0. Nah, kemudian kita ganti untuk masing-masing delta F0-nya menjadi F1 min F0 dan delta kuadrat F0-nya menjadi ini, delta F1 menjadi F2 min 2F1 plus F0. Sehingga di sini menjadi 2HF0 plus 2H dikali F1 min F0 ditambah H plus 3 dikali F2 min 2F1 plus F0. Yaitu menghampiri 2HF0 ditambah, yang ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung ya, menjadi 2HF1 min 2HF0 ditambah, ini H per 3 dikali ini yang di dalam kurung, menjadi H per 3 F2 min 2H per 3 F1 plus H per 3 F0. Nah, kemudian di sini kita tulis di sini untuk yang 2HF0 ini kan sama 2H min 2HF0 menjadi habis ya. Kemudian di sini untuk 4H per 3 F1. Mana F1 ini? 2H F1 sama min 2H per 3 F1. Nah, untuk yang 2H F1-nya kita ubah menjadi, biar penyebutnya sama, menjadi 6 per 3. Ya, 6 per 3, 6H per 3 F1. Sehingga di sini menjadi 4H per 3 F1. Kemudian untuk yang H per 3 F2 ini tetap, yang ini turun ke sini. Nah, kemudian karena di sini kan sama-sama H per 3, kita keluarkan H per 3-nya menjadi H per 3 dikali F0 plus 4F1 plus F2. Nah, persamaan ini kita sebut dengan 2.1. Atau persamaan ini yang dinamakan kaidah Simpson 1/3.
Nah, selanjutnya, misalkan kurva fungsi sepanjang selang A, B, kita bagi menjadi N plus 1 buah titik, yaitu X0, X1 sampai dengan Xn, dengan N genap, di mana setiap 3 buah titik atau 2 pasang abselang di kurva dihampiri dengan parabol, yaitu polinom interpolasi derajat 2. Nah, bila masing-masing polinom derajat 2 kita integralkan di dalam abselang integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut akan membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Yaitu di sini ada integral tot atau gabungan sama dengan integral f(x) dengan batas A sampai dengan B menghampiri integral f(x) dx dengan batas x0 sampai dengan x2 plus integral f(x) dx dengan batas x2 sampai dengan x4 plus atau sampai dengan ditambah integral f(x) dx dengan batas xn-2 sampai dengan xn. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kan batasnya x0 sampai x2. Berarti kita menggunakan rumus yang tadi, rumus kaidah Simpson. Nah, di sini H/3 dikali F0, 4F1 plus F2. Kenapa di sini F0, F1, dan F2? Kita lihat pada batasnya. Di sini kan X0 sampai X2. Plus H/3 dikali F2 plus 4F3 plus F4. Sama seperti tadi. Kita lihat dari batasnya, yaitu di sini X2 sampai dengan X4. Sampai dengan di sini H/3 dikali Fn-2 plus 4Fn-1 plus Fn. Nah, karena di sini kan sama-sama H/3. Jadi kita keluarkan untuk H/3-nya, kemudian kita gabungkan untuk yang di dalam kurung, yaitu menjadi H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 plus sampai dengan ditambah 2Fn-2 plus 4Fn-1 plus Fn. Nah, dari persamaan ini kita ubah menjadi H/3 dikali F0 plus 4. Jadi kita pisahkan dari yang ini ya, yang saya blok ini. Nah, kita ambil yang koefisiennya 4. Kita bentuk menjadi sigma, yaitu menjadi F0 plus 4 dikali sigma Fi, di mana I-nya itu sama dengan, untuk yang koefisiennya 4 ya, kita lihat di sini kan ada 4F1, 4F3, dan 4Fn-1, yaitu dimulai dari 1, 3, 5, sampai dengan N-1. Kemudian kita lihat di sini yang koefisiennya 2, yaitu kan ada 2F2, 2F4, dan 2Fn-2. Nah, jadi ditambah 2 sigma. I dimulai dari 2, 4, 6 atau bilangan genap ya. Untuk ini kan sigmanya bilangan ganjil, yang ini genap. Yaitu dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan N-2. Fi plus Fn. Atau di sini kita beri nama persamaan 2.2. Nah, penggunaan kaidah 1/3 Simpson ini mensyaratkan bahwa jumlah abselang N harus genap. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada galat kaidah Simpson 1/3, di mana galat kaidah Simpson 1/3 untuk 2 pasang abselang yaitu E sama dengan integral f(x) dx min H/3 dikali F0 plus 4F1 plus F2 dengan batas 0 sampai 2H. Atau kita beri nama dengan persamaan 2.3. Nah, kemudian uraikan Fx, F1, F2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi Fx sama dengan
F0 plus X F0 aksen plus X kuadrat per 2 F0 double aksen plus X pangkat 3 per 6 F0 double aksen. Di sini harusnya pangkat 3 ya, F0-nya, plus X pangkat 4 per 24 F0 pangkat 4. Nah, kita beri nama persamaan 2.4. Kemudian, ini F1 sama dengan FH, yaitu sama dengan F0 plus HF aksen F0 aksen plus H kuadrat per 2 F0 double aksen plus H pangkat 3 per 6 F0 pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Kita beri nama persamaan 2.5, kemudian di sini F2 bisa dibaca sendiri ya. Kita beri persamaan 2.6. Nah, dari persamaan tadi, kita substitusikan persamaan 2.4, 2.5, 2.6 ke persamaan 2.3. Sehingga di sini diperoleh E sama dengan integral F0 plus X F0 aksen plus X kuadrat plus per 2 F0 double aksen plus X pangkat 3 per 6 F0 3 aksen dan seterusnya X min H per 3 kali F0 plus 4F0 plus 4H F0 aksen plus 4H kuadrat per 2 F0 double aksen sampai seterusnya plus F0 plus 2H F0 aksen plus 4H kuadrat per 2 F0 double aksen plus 8H pangkat 3 per 6 F0 di sini pangkat 3 plus 16H pangkat 4 per 24 F0 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga di sini diperoleh, kalian bisa baca ya, bisa lihat di sini. Nah, sehingga kita peroleh di sini persamaan 7, 2.7 yaitu min 1 per 90 H pangkat 5 F0 pangkat 4. Nah, sehingga kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang abselang ditambah dengan galatnya menjadi integral Fx dx sama dengan H/3 F0 plus 4F1 plus F2 min 1 per 90 H pangkat 5 F0 pangkat min 4. Kita beri persamaan 2.8. Selanjutnya yaitu di sini galat untuk N per 2 pasang abselang, yaitu E tot sama dengan min 1 per 90 H pangkat 5 dikali F0 pangkat 4 ditambah F2 pangkat 4 ditambah F4 pangkat 4 sampai dengan Fn-2 pangkat 4. Sehingga diperoleh di sini min 1 per 90 H pangkat 5 untuk Fi-nya yaitu sigma dimulai dari 0, 2 sampai dengan N-2 sama dengan min H per 5. Di sini ya, 1 kali H per 5 menjadi min H per 5 per 90 dikali N per 2 dikali F pangkat 4T, mengingat bahwa N yaitu B min G per H. Maka di sini H pangkat 4 per 180 dikali B min A F pangkat 1 per 4. 1 pangkat 4T menjadi persamaan 2.9. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya di sini itu B min A per H. Nah, kenapa di sini menjadi H pangkat 4? Karena di sini kan N-nya kita rubah menjadi ini ya, B min A per H, kemudian H pangkat 5-nya kita bagi dengan H menjadi H pangkat 4. Kemudian 90 kali 2, 180, maka diperoleh H pangkat 4 per 180 dikali B min A dikali F pangkat 4T. Nah,
Untuk contoh kaidah Simpson 1/3 di sini, hitunglah integral dari integral E pangkat X cos X per akar X plus 1 dx dengan batas 0 sampai 1,2 dengan kaidah Simpson 1/3 bila hanya ini diketahui 0,1. Nah, untuk penyelesaiannya di sini diketahui ya bahwa fx yaitu E pangkat X cos X per akar X plus 1. Nah, kita cari jumlah pias atau nilai E-nya dengan rumus H sama dengan B min A per N. Maka N-nya itu sama dengan B min A per H. Nah, di sini ya, N sama dengan B min A per H. N-nya yaitu 1,2. Kemudian A-nya itu 0. Nah, dari mana nilai B sama A-nya? Kita lihat pada soal. Di sini kan batasnya yaitu 0 sampai dengan 1,2. 0-nya sebagai A, 1,2-nya sebagai B. Seperti itu. Kemudian hanya berapa? Hanya kita sudah diketahui di soal, yaitu 0,1. Kita masukkan, maka diperoleh di sini 1,2 per 0,1. Sehingga di sini ada 12 bias. Kemudian kita mencari nilai integrasinya menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada materi, yaitu di sini integral fx dx dengan batas A sampai dengan B menghampiri integral x0 sampai dengan xm fx dx, yaitu menghampiri h/3 f0 plus 4 sigma i sama dengan 1, 3, 5 sampai dengan n-1 fi plus 2, sigma i dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan n-2 fi plus fn. Nah, tadi nilai n-nya kita sudah dapatkan yaitu 12. Kita masukkan ke rumus. Jadi, h/3 f0 plus 4 sigma i sama dengan 1, 3, 5 sampai dengan 12 min 1. N-nya kita masukkan ya. Fi plus 2 sigma I sama dengan 2, 4, 6, 12 min 2. Fi plus Fn. Di sini kemudian integral fx dx dengan batas x0 sampai dengan xn menghampiri h/3 f0 plus 4 sigma I sama dengan 1, 3, 5 sampai dengan 11 Fi plus 2 sigma I sama dengan 2, 4, 6 sampai dengan 10 Fi plus Fn. Nah, kemudian kita jabarkan sigmanya. Di sini kan untuk sigma yang koefisiennya 4 itu kan dimulai dari 3, dimulai dari 1, 3, 5 atau bilangan ganjil sampai dengan 11. Maka di sini integral x0 fx dx menghampiri h/3 f0 plus 4 dikali f1, f3, f5, f7, f9 sampai dengan f11. Kemudian ditambah 2 dikali, karena bilangan genap ya, kita mulai dari f2 plus f4, f6, f8 sampai dengan f10. Nah, lihat di sigmanya. Di sini kan batasnya dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan 10. Kemudian di sini plus Fn. Nah, kemudian di sini kita buat tabel di mana di sini ada kolom I, XI, dan FXI. Nah, untuk I-nya yaitu sampai 12 dari mana? Dari selang atau N yang kita cari tadi. Di sini kan ada 12 pias. Maka di sini iterasi atau selangnya itu ada 12. Kemudian untuk mencari XI, rumusnya yaitu A plus I kali H. Di sini untuk A-nya itu kan 0. Kemudian ditambah I kali H. I yang pertama itu kan 0.
H-nya tadi berapa? H-nya itu 0,1. Maka di sini 0 ditambah 0 kali 0,1 yaitu 0,0. Nah, untuk yang iterasi kedua sama, kita tinggal ganti untuk nilai I-nya. Tinggal diganti 1, 2, 3, 4. Untuk pengalihnya itu kan sama di sini, 0,1. Kemudian untuk fxi-nya dari mana? Dari rumus fungsi yang soal tadi. Nah, tadi kan soalnya di sini fungsinya E pangkat X cos X per akar X plus 1. Nah, kita masukkan nilai X-nya yaitu 0,0. Dari sini ya, yang XI itu kan pertama 0,0. Kemudian cos X sama 0,0 per akar X plus 1. 0,0 plus 1. Diperoleh hasilnya ini 1,0000. Nah, untuk yang fxi kedua, itu kita tinggal ganti nilai X-nya. Pakai yang 0,10. Kita tinggal ganti pada fungsinya yaitu menjadi E pangkat 0,10 dikali cos 0,10 per akar 0,10 plus 1. Dan seterusnya sampai dengan iterasi yang ke-12. Sehingga diperoleh di sini mencari F untuk ganjilnya. Nah, ini yang koefisiennya 4 ya. Kita cari yang ini. Pakai rumus yang H/3 F0 plus 4 kali F1 plus F3 plus sampai dengan F11. Kita cari untuk F yang ganjilnya. Nah, kita masukkan nih. 4 dikali F1. F1 kita lihat di mana? Kita lihat di sini. F4. 1,0485. F1 dulu ya, mohon maaf. F1 dulu ini, kita lihat pada fxi yang 1, yaitu 1,0485. Intinya yang ganjil, kita lihat fxi yang ganjil, yaitu kan ada yang 1, 1,0485, kemudian yang ketiga itu 1,1310 sampai dengan F yang ke-11, yaitu 0,9403. Diperoleh hasilnya yaitu 26,3668. Kemudian kita mencari F genap. Sama kayak tadi. Kita tinggal masukkan untuk F2, F4 sampai dengan F10. Lihatnya pada yang fxi di sini. Lihat fxi yang genap. Nah, yang 2 yaitu ada 1,0928. Yang 4 fxi yang keempat itu 1,1613 sampai dengan fxi yang ke-10 yaitu 1,0385. Nah, di sini diperoleh 11,2744. Nah, kemudian kita akan mengisi nih integral dari E pangkat X cos X per akar X plus 1 dengan batas 0 sampai dengan 1,2 dx. Kita masukkan ke rumus yang awal. Nah, tadi kan di sini untuk H-nya itu 0,1 per 3 ditambah F0. F0 itu 1,000. Di sini saya tuliskan ya karena kurang yang di bawah itu. Kemudian fungsi yang ganjil tadi hasilnya 26,3668 ditambah hasil dari yang fungsi genap yaitu 11,2744 plus Fn. Nah, Fn-nya dari mana? Fn-nya itu ini yang merah ya, 0,8111. Nah, sehingga diperoleh di sini 1,315075. Jadi, di sini bila menggunakan kaidah Simpson 1/3, bila H sama dengan 0,1, maka integral dari E pangkat X cos X per akar X plus 1 dengan batas 0 sampai dengan 1,2 adalah 1,315,075. Nah, yang selanjutnya, kaidah yang ketiga yaitu ada kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3,
Hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi derajat yang lebih tinggi pula. Di sini misalkan FGX kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Kalau tadi kan polinom interpolasi derajat 2, di mana luas daerah yang dihitung sebagai hampiran, nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3. Nah, untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, kita membutuhkan 4 titik. Di sini misalnya, yaitu titik 0,F0, H,Fh, 2H, F2H, dan 3H, F3H. Nah, kalau tadi pada kaidah Simpson 1/8, itu kan membutuhkan 3 titik. Kalau kaidah Simpson 3/8, kita membutuhkan 4 titik. Di sini, polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik, yaitu P3X sama dengan Fx0 plus X per H delta Fx0 plus X kali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat Fx0 plus X kali X min H kali X min 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx0. Atau karena tadi kan di sini X0 ini sama dengan 0, maka menjadi F0 plus X per H delta F0 plus X kali X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 plus X kali X min H dikali X min 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 F0. Nah, kemudian di sini integrasi P3X dalam selang 0,3H yaitu menghampiri integral Fx dx dengan batas 0 sampai dengan 3H menghampiri integral P3X dx dengan batas 0 sampai 3H. Nah, di sini integral menghampiri integral, kita tuliskan di sini rumus dari P3X atau polinom berderajat 3-nya ya di sini. Nah, dengan cara penurunan yang sama, dengan kaidah Simpson 1/3 diperoleh, sama ya kayak yang tadi, kaidah 1/8, kita integrasikan masing-masing dari X per H, yang ini X kali X min H, 2 faktorial H kuadrat, dan ini menjadi integral Fx dx menghampiri 3H/8 dikali F0 plus 3F1 plus 3F2 plus F3. Nah, kita di sini beri persamaan 2.10. Nah, persamaan ini tadi merupakan persamaan kaidah Simpson 1/3. Kemudian di sini kaidah Simpson 3/8 gabungan, yaitu integral Fx dx dengan batas A sampai dengan B menghampiri 3H/8 dikali F0 plus 3F1 plus 3F2 plus 2F3 plus 3F4 plus 3F5 plus 2F6 plus 3F7 sampai dengan di sini plus Fn. Nah, sama kayak tadi, kalau waktu di kaidah 1/8 itu kan dibagi menjadi 2, yaitu ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, di sini kita lihat, untuk yang koefisiennya 3, itu kan di sini ada 3F1, 3F2, 3F4, 3F5, 3F7, 3F8, dan seterusnya sampai dengan 3Fn-1. Nah, kita sederhanakan menjadi bentuk sigma. Menjadi 3 dikali 3Fi, di mana I-nya itu dimulai dari 3, 6,
9 sampai dengan N-1 atau dimulai dari 1 namun bukan bilangan yang kelipatan 3. Sedangkan untuk yang koefisiennya 2 kita lihat di sini. Ada 3F2, 2F6, sama 2F9. Nah, untuk yang koefisiennya 2 itu, kita sederhanakan menjadi bentuk sigma, di mana untuk I-nya itu kita mulai dari bilangan 3 atau kelipatan 3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan rumus dari kaidah Simpson 3/8 gabungan. Nah, selanjutnya di sini, namun kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah up selang N harus kelipatan 3, seperti yang saya tadi sudah jelaskan ya. Kemudian di sini ada galat kaidah 3/8 Simpson gabungan, yaitu E tot menghampiri sigma I sama dengan 1 sampai dengan N-3 dikali min 3H pangkat 5 per 80 F pangkat 4T, yaitu menghampiri min 3H pangkat 5 per 80 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N-3 F pangkat 4T, menghampiri min 3H pangkat 5 per 80 dikali N per 3 dikali F pangkat 4T. Menghampiri min H pangkat 5 per 80 dikali B min A per H dikali F pangkat 4T. Menghampiri min B per A kali H pangkat 4 per 80 F pangkat 4T, di mana T-nya itu di antara A sampai dengan B, atau kita bisa namakan di sini persamaan 2.11. Nah, kaidah Simpson 3/8 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Nah, biasanya lebih banyak dipakai karena dengan 3 titik atau kaidah Simpson 1/3 ini sudah diperoleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik, yaitu menggunakan Simpson 3/8. Tapi untuk kelipatan 3 bisa kita gunakan Simpson 3/8. Bukan 1/3. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita langsung masuk ke contoh. Nah, untuk contoh kaidah Simpson 3/8 di sini, kita masih sama menggunakan soal yang dari kaidah Simpson 1/8, yaitu hitung integral E pangkat X cos X per akar X plus 1 dengan batas 0 sampai 1,2 dx dengan kaidah Simpson 3/8 bila hanya itu sama dengan 0,1. Langkahnya hampir sama. Pertama kita tentukan di sini fx-nya kita menggunakan soal yaitu E pangkat X cos X per akar X plus 1. Kemudian kita menentukan jumlah selangnya menggunakan rumus N sama dengan B min A per H. B-nya dari batas, yaitu yang 1,2 dan A-nya itu 0, sama dari batas ya. Yang ada di soal hanya 0,1. Di sini sama hasilnya yaitu 1,2 dibagi 0,1, yaitu 12 selang. Karena kita masih menggunakan soal yang sama. Kemudian di sini kita mencari nilai integrasinya. Kita menggunakan rumus ini, yang integral fx dx dengan batas A sampai dengan B menghampiri integral fx dx dengan batas x0 sampai dengan xn menghampiri 3h per 8 dikali f0 plus 3 sigma I sama dengan 1 sampai dengan n-1 fi plus 2 sigma I sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan n-1 fi plus fn. Nah, kalau tadi kan pada kaidah Simpson 1/8 itu kan dibagi yang koefisiennya 4 sama 2. Yang 4-nya itu kan bilangan ganjil sama yang 2-nya itu kan bilangan genap. Kalau di sini menggunakan 3, koefisien 3 dan 2, di mana yang 3-nya itu
I-nya itu dimulai dari 1, tetapi bukan bilangan kelipatan 3, sedangkan yang koefisiennya 2 ini dimulai dari bilangan 3, 6, dan seterusnya atau bilangan kelipatan 3. Nah, sehingga di sini diperoleh integral x0, integral fx dx dengan batas x0 sampai dengan xn sama dengan, menghampiri 3H per 8 dikali F0 plus 3 kali F1, F2, F4, F5, F7 plus F8 plus F10 plus F11. Seperti yang sudah saya bilang, yaitu untuk yang koefisiennya 3 itu F1-nya dan seterusnya itu bilangan yang dimulai dari 1 tetapi bukan kelipatan 3. Namun di sini kita lihat batasnya itu sampai 11, tergantung dari soalnya ya. Kemudian plus 2 dikali F3, F6 plus F9. Karena di sini kan batasnya sampai dengan 11 dan kelipatan 3-nya itu hanya sampai dengan F9 plus Fn. Sama seperti tadi, kita mencari IXI dan FXI-nya. Caranya sama seperti yang kaidah 1/8. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya untuk yang FXI-nya ya. Tinggal dimasukkan, di sini diperoleh 26,3993. Kemudian untuk yang yang sigma kelipatan 3-nya ini hasilnya 6,58582. Tinggal dimasukkan ke rumus 3 kali 0,1/8, di sini F0 plus 3 kali F1 sampai dengan F11 plus 2 dikali F3 sampai dengan Fn diperoleh 1,315074. Nah, hasilnya itu hampir mirip ya, cuma di sini selisihnya 0,000001. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.